Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak semuanya? Alhamdulillah, Buzum harap semuanya sehat, tetap semangat, dan selalu Buzum ingatkan untuk selalu mensyukuri apa yang kita peroleh ya. Baik, kali ini kita akan belajar media pembelajaran Al-Quran Hadis ya. Tentunya kemarin kita belajar surat Al-Fatihah. Pada hari ini kita akan belajar surat An-Nas. Buzum yakin semuanya sudah pada hafal, tinggal kita mengulang lagi, terus kita mengulik lebih dalam ya, mencari tahu lebih dalam apa itu surah An-Nas. Nah, baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, barang siapa, Buzum ingatkan buat Buzum sendiri maupun buat anak-anak ya. Rasulullah bersabda, siapa saja membaca satu huruf dari kitabullah yaitu Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Sedangkan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan kepada 10 semisalnya. Buzum kemarin sudah pernah mengingatkan ya, baik yang sudah kita hafal maupun hafalan baru, semuanya akan dicatat di sisi Allah sebagai pahala. Itu satu huruf. Makanya jangan bosan-bosan untuk selalu membaca, memurojaah, menghafal kembali, menghafal hafalan yang sudah lewat, mempelajari surat-surat yang sudah lewat, ataupun surat-surat yang baru harus lebih semangat. Karena apa? Karena itu akan dicatat oleh Allah sebagai pahala. Satu huruf. Nah, bayangkan kalau satu huruf itu sudah 10 kebaikan, maka kalau bismillahirrahmanirrahim saja sudah berapa kebaikan. Nah, tentu tak terhingga kebaikan yang kita peroleh bagaimana kalau kita semangat belajar, memurojaah atau mengulang kembali ataupun menghafal hafalan baru. Luar biasa ya buat keberuntungan orang-orang yang beriman. Nah, baik. Selanjutnya, kita akan membahas surat An-Nas. Surat An-Nas. Di dalam surat An-Nas itu, apa sih yang ada ajaran di dalam surat An-Nas itu? Surat yang berisi perintah Allah kepada manusia untuk memohon perlindungan agar terhindar dari segala kejahatan jin dan manusia. Waduh, Masya Allah, ternyata kita juga harus waspada ya. Waspada terhadap apa? Terhadap kejahatan yang berasal dari jin dan kejahatan yang berasal dari manusia. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita memohon perlindungan kepada Allah. Lewat apa? Lewat membiasakan membaca surat An-Nas. Baik itu sebelum tidur maupun ketika sholat. Ya, biasakanlah membaca surat An-Nas. Ya, karena di dalam surat An-Nas itu adalah surat yang diperintahkan untuk memohon perlindungan agar terhindar dari segala kejahatan jin dan manusia, ya. Nah, sebelum kita masuk ke surat An-Nas, terlebih dulu kita mengingat kembali melalui tepuk surat An-Nas ya. Ikutin dari sana ya. Tepuk surat An-Nas. Nama surat An-Nas. Artinya manusia. Diturunkan di Mekah. Jumlahnya ada 6. Surat yang 114. Nah, itu tepuk An-Nas. Nah, melalui tepuk An-Nas ini nanti kita akan cari tahu surat An-Nas itu adalah artinya manusia.
ya. Surat An-Nas artinya manusia. Nah, jumlahnya ada berapa? Ada 6. Turun di kota Mekah dan surat yang ke-114 dalam Al-Qur'an. Ini harus kita pegang kuat ya, jangan sampai tertukar dengan surat-surat yang lain. Cirinya kalau An-Nas itu artinya manusia. Jumlahnya ada 6 diurutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah bukan ya, bukan bagian dari surat An-Nas. Yang bagian dari Bismillah itu hanya bagian dari surat Al-Fatihah saja. Nah, kalau menghitung surat An-Nas dari Qul a'udzu birabbin nas ya. Baik, kita sudah mengetahui artinya surat An-Nas itu artinya manusia, jumlahnya ada 6, diturunkan di Mekah, surat yang ke-14. Baik, kita membaca kembali supaya bacaan yang mungkin sudah kita abaikan lama atau mungkin yang belum lancar bacaannya bisa diperbaiki kembali ya. Membaca surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sebelah kanan ya, dari sini ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, yang perlu kalian tahu, perhatikan a'udzu. A'udzu. A'udzu itu hamzah dengan ain harus beda. A'udzu. Nah, yang harus diketahui lagi, maliki itu pendek. Kebanyakan kadang-kadang Bu Zum temuin ada yang baca malikin, padahal itu tidak benar. Yang betul malikin, cepet ya, malikin nas. Nah, ciri khas surat An-Nas itu ada banyak nun tasydid. Nun tasydidnya kira-kira ada berapa? Kita hitung ya anak-anak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 nun tasydid. Nah, ciri khas nun tasydid itu bacanya dengungnya yang lama. Makanya Bu Zum kadang sering ya mengingatkan malikin nas. Nah, itu harus lama. Min syarril waswasil khannas. Nah, ada 7 dengung di surat An-Nas. Nah, Bu Zum harap kalian walaupun sudah mengerti harus tetap waspada membacanya, baik makhraj, tajwid maupun kelancarannya ya. Nanti kalau ada diminta mengurutkan surat, diurutkan dari Qul A'udzu. Coba sebutkan surat An-Nas ayat yang pertama. Nah, kalian jawab dulu. Qul a'udzu birabbin nas Bu Guru. Nah, itu ya. Coba sebutkan surat An-Nas yang ke-6. Kita dari sini Qul a'udzu birabbin nas. Kita dari sini ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas Bu Guru. Nah, gitu. Diurutkan ya. Seperti itu caranya. Baik, anak-anak. Sampai di sini ya pembelajaran Al-Qur'an hadis. Alhamdulillah. Semoga apa yang kita pelajari diberikan kefahaman oleh Allah. Nah, tugas mandirinya adalah kalian mengerjakan soal uji kompetensi halaman 38 sampai 39. Ingat, bagian 1 dan 2 saja. Ya, itu tugas dari Bu Zum. Sekian, Bu Zum akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.